Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Indasari dengan NIM 2120 23080, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang telah saya buat menjadi PPT dengan judul Sintesis Teori dan Praktik Manajemen Perubahan. Baik, pendahuluan. Globalisasi, disrupsi teknologi dan persaingan yang ketat memaksa organisasi bertransformasi berkelanjutan. Sektor publik menghadapi tuntunan reformasi birokrasi akibat pelayanan yang berbelit dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Sementara sektor bisnis dituntut menyelaraskan strategi melalui analisis SWOT atau TOS. Keberhasilan perubahan bergantung pada kepemimpinan transformasional, kesiapan SDM, komunikasi efektif, dan budaya belajar yang pada akhirnya harus terukur dampaknya terhadap kinerja organisasi. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Ada 7 rumusan masalah, yaitu 1. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. 2. Perubahan strategi bisnis dan analisis SWOT atau TOS. 3. Kepemimpinan transformasional sebagai agen perubahan. 4. Peran MSDM dalam kesiapan berubah. 5. Strategi komunikasi organisasi masa transisi. 6. Learning organization dan organization development. 7. Hubungan manajemen perubahan dengan kinerja organisasi. Selanjutnya, dampak manajemen perubahan terhadap kinerja. Balance scorecard. 4. Perspektif. 1. Keuangan, efisiensi dan probabilitas. 2. Pelanggan, kepuasan dan loyalitas. 3. Proses bisnis internal, kualitas operasional. 4. Pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, instrumen dan siklus evaluasi. KPI, target spesifik dan terukur turunan strategi perubahan tiap unit kerja. Post change audit, evaluasi menyeluruh pencapaian tujuan dan lesson learned. Sustaining change, institusionalisme, praktik baru, kebijakan SOP dan budaya organisasi agar tidak regresi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional dan MSDM. 4 dimensi kepemimpinan transformasional. Idealized influencer, menjadi panutan yang dipercaya. Inspiration, motivation, menumbuhkan optimisme, visi. Selanjutnya, intellectual stimulation, mendorong kreativitas dan ide baru. Selanjutnya, individualism, perhatian personal pada individu. MSDM dan kesiapan perubahan. Perceived need, keyakinan bahwa perubahan diperlukan. Efisiensi, keyakinan organisasi mampu melaksanakan. Personal valence, manfaat perubahan secara personal. Selanjutnya, ada komunikasi organisasi dan learning organization. Strategi komunikasi efektif. Elemen pesan perubahan, change message. Dispensi, alasan perubahan diperlukan. Efisiensi, keyakinan perubahan dapat berhasil. Appropriateness, kesesuaian nilai organisasi. Principle support, dukungan pimpinan. Personal valence, manfaat bagi karyawan. 5. Disiplin learning organization. Personal mastery, memperdalam visi pribadi. Mental model, menguji asumsi dan cara pandang. Set vision, komitmen kolektif organisasi. Team learning, penyelarasan kapasitas tim. System thinking, cara berpikir holistik terintegrasi. Studi kasus transformasi PT APH. Selanjutnya, studi kasus transformasi PT Kereta Api Indonesia. Sebelum 2009, stasiun kumuh, praktik percaloan tiket, jadwal tiket tidak tepat, standar keselamatan dan kenyamanan minim, mencerminkan patologi birokrasi dan resistensi struktur khas BUMN. Transformasi visi, tepat waktu, bersih, manusiawi, digitalisasi tiket dan boarding pass, menghapus percaloan. Pelatihan ulang dan reward
Tugas komunikasi publik konsisten membangun trust, evaluasi berkelanjutan via survei kepuasan pelanggan. Kesimpulan dan implikasi manajerial. Kesimpulan, manajemen perubahan adalah proses multidimensi, reformasi birokrasi dan strategi bisnis membutuhkan instrumen analisis yang tepat. Keberhasilannya bergantung pada kepemimpinan transformasional, peran MSDM, dan komunikasi efektif. Keberlanjutannya dijaga melalui learning organization dan dampaknya harus terukur pada kinerja organisasi, sebagaimana terbukti pada transformasi PT KAI. Implikasi manajerial. Lanjutkan reformasi birokrasi sebagai budaya kerja jangka panjang, evaluasi strategi bisnis berkala via SWOT atau tools secara proaktif, kembangkan kepemimpinan transformasional di semua jenjang, perkuat MSDM sebagai mitra strategi penanganan resistensi, rancang komunikasi perubahan yang terencana dan multikanal. Terakhir, institusionalisasikan praktik learning organization. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.